1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Jesus healed 10 lepers on that day. Only one came back. Only one came back. Only one came back to say thank you to the Lord. Only one came back. Only one came back. Only one came back to say thanks to the Lord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Jesus healed 10 lepers on that day. Only one came back. Only one came back. Only one came back to say thank you to the Lord. Only one came back. Only one came back. Only one came back to say thanks to the Lord. Only one came back to say thanks to the Lord. Only one came back to say thanks to the Lord. Halo anak-anak, kita ketemu lagi. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang berbicara yang sopan dan bersikap yang sopan. Anak-anak masih ingat apa saja yang kita pelajari dalam pelajaran yang sebelumnya? Kita belajar berbicara yang sopan dengan 4 cara. Yang pertama, tidak berteriak-teriak saat berbicara. Yang kedua, mengucapkan kata-kata yang baik yang tidak membuat orang lain merasa sedih ataupun marah. Dan yang ketiga, kita harus menatap wajah orang yang sedang kita ajak bicara. Kemudian yang keempat, tidak menyela saat orang sedang berbicara. Kemudian di pelajaran yang berikutnya, minggu lalu kita belajar tentang bersikap yang sopan. Ada 4 langkah bersikap yang sopan yang kita pelajari. Yang pertama, menyapa atau memberi salam kepada orang yang kita kenal. Kemudian yang kedua, meminta izin apabila kita hendak menggunakan atau meminjam barang milik orang lain. Yang ketiga, mengetuk pintu saat hendak memasuki ruangan atau rumah orang lain. Dan yang keempat, tidak berbicara pada saat kita sedang makan. Nah, hari ini kita mau belajar salah satu dari cara berbicara ataupun bersikap yang sopan, yaitu mau berterima kasih. Tapi sebelumnya kita mau menyaksikan sebuah video yang berisi tentang cerita Alkitab yang diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Mari kita saksikan. Ketika Yesus berangkat ke Yerusalem, ia berjalan mengikuti perbatasan antara Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki sebuah desa, ada 10 orang berteriak kepadanya, "Yesus, Tuhan, kasihanilah kami." Mereka berdiri agak jauh dari Yesus, sebab mereka berpenyakit kulit yang disebut kusta. Yesus melihat mereka dan berkata, "Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam." Pada waktu itu, hanya imam yang boleh menyatakan seseorang sembuh atau belum dari penyakit kusta, sehingga ia boleh kembali tinggal di antara orang-orang lagi. Sewaktu mereka pergi, secara ajaib, mereka semua menjadi sembuh. Satu di antara mereka kembali kepada Yesus dan memuji Tuhan dengan suara nyaring. Ia menyembah di depan kaki Yesus dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Orang ini adalah orang Samaria. Yesus bertanya, 10 orang yang telah disembuhkan, di mana yang lain? Lalu Yesus berkata, "Pergilah, engkau sembuh karena engkau percaya."
ya ceritanya. Di dalam cerita tadi ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Tetapi ada berapa yang kembali untuk berterima kasih? Hanya 1 orang. Lalu yang ke-9? Ya, yang 9 tidak berterima kasih kepada Yesus. Nah, anak-anak sering loh kita melakukan hal yang sama. Kita tidak mengucapkan terima kasih setelah ada orang yang menolong kita. Apakah hanya pada saat orang lain menolong kita perlu berterima kasih? Pada saat apa saja kita perlu mengucapkan terima kasih kepada orang lain? Yang pertama, pada saat kita ditolong orang lain, seperti yang dilakukan Yesus tadi kepada orang kusta. Lalu yang kedua, pada saat kita diberi sesuatu, entah itu barang, hadiah, makanan, atau apa saja ya, kita diberi sesuatu oleh orang lain, kita perlu mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, kita perlu mengucapkan terima kasih pada saat kita dipuji. Misalnya kita memenangkan suatu perlombaan atau kita bernyanyi dengan suara yang baik dan orang lain memuji kita, maka kita pun perlu berterima kasih. Dan yang keempat, pada saat kita dimaafkan oleh orang lain. Sering kita melakukan kesalahan. Nah, ketika orang lain mau memaafkan kita, maka kita perlu mengucapkan terima kasih. Nah, jadi sekarang sudah tahu ya kapan kita harus berterima kasih kepada orang lain. Jadi mulai sekarang ucapkan terima kasih ya pada saat kita ditolong oleh orang lain, kita diberi sesuatu oleh orang lain, kita dipuji, dan juga ketika kita sudah dimaafkan. Mudah kan? Anak-anak bisa? Pasti bisa. Sampai di sini video hari ini, kita akan lanjutkan di pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Bye!